Por sofrito. Con aquí por... Por el sofrito. Dame una cucharadita con agua. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan juga yang terpenting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu ya. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Kali ini saya mau berbagi resep dadakan lagi teman-teman. Saya mau bikin begal Turki untuk penutup makan siang ya. Dan ini yang saya hancurkan ini adalah vermipan fresh ya teman-teman. Ini bisa di skip proses ini kalau kita menggunakan vermipan yang bubuk ya. Ini karena dia fresh dan saya masih mau coba dulu ini masih aktif atau enggak vermipannya. Saya hancurkan di air dengan suhu ruangan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya nanti akan saya campur dengan tepung terigu ya teman-teman. Saya masukkan tepung terigu beberapa sendok ke dalam mangkok kaca seperti ini, dan ini saya menggunakan takaran kira-kira ya teman-teman. Jadi bukan takaran yang yang baku ya, jadi takaran kira-kira aja. Tepung terigu sedikit, kemudian cairan vermipannya yang udah saya hancurkan tadi saya jadikan satu di sini. Ini saya sengaja bikinnya sedikit dulu ya teman-teman, karena saya mau melihat apakah vermipan ini masih reaktif atau tidak, masih aktif atau tidak. Jadi ini adonannya tepungnya harusnya banyak, cuman saya bikin sedikit dulu untuk ngetes apakah dia masih mengembang atau enggak ya teman-teman. Jadi ini saya bikin adonan seperti ini rata ya. Ini masih cair ya teman-teman, belum jadi adonan yang kental. Kemudian saya tutup dengan plastik wrap seperti ini. Saya biarkan kurang lebih 30 menit sambil melihat apakah ini masih aktif atau tidak. Jadi ini juga untung-untungan, nanti kalau misalnya ini nggak aktif saya bakalan bikin menu yang lain, tapi kalau ini aktif, ini begal Turkinya akan saya lanjutkan. Sambil menunggu dia melihat mengembang atau enggak teman-teman, saya mau bikin sirupnya dulu. Saya menggunakan gula merah, kemudian 1 cangkir madu, gula pasir, dan juga saya menggunakan aroma vanili ya teman-teman. Nah, untuk bikin sirup begal Turkinya ini saya menggunakan 1 gelas air. Kemudian untuk menghancurkan gula merahnya ya teman-teman, ini saya rebus dulu sampai dengan gula merahnya ini hancur dan melebur jadi satu dengan airnya ya teman-teman. Jadi ini saya tunggu hancur dulu. Kemudian setelah hancur seperti ini ya teman-teman, dan kemudian juga kita tunggu airnya sedikit menguap ya teman-teman. Next stepnya saya tambahkan ke dalam panci ini gula pasir. Ini saya juga pakai beberapa sendok saja. Takaran ya teman-teman, kalau teman-teman suka manis bisa tambahkan banyak, kalau teman-teman tidak terlalu suka manis sedikit saja gula putihnya. Dan saya ingin menyapa semua teman-teman yang selalu datang dan mensupport channel saya. Terima kasih. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan kemudian teman-teman, ini gulanya dilarutkan ya sampai hancur semua. Pastikan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman, diaduk terus agar tidak berkerak di bagian bawahnya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, sudah cair semua seperti ini. Lalu saya tambahkan dengan madu 1 cangkir kecil. Ini madunya mungkin beda dengan madu yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ini madu bunga rosemary ya, warnanya agak sedikit berbeda dan sedikit lebih kental. Kemudian juga saya tambahkan vanili ya teman-teman. Dalam hal ini saya menggunakan vanili cair. Selain vanili, saya juga akan menambahkan jeruk
lemon ya teman-teman. Ini saya peres langsung gitu aja ke dalam pancinya. Dan yang terakhir saya tambahkan dengan bubuk kayu manis. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, lalu kita matikan kompor dan kita dinginkan. Next stepnya teman-teman, ternyata ini masih aktif ya vermipannya. Kemudian saya buka, saya tambahkan dengan tepung. Lagi-lagi saya menggunakan filling aja teman-teman, jadi nggak pakai takaran yang baku ya. Kemudian juga saya tambahkan minyak sayur. Ini saya menggunakan minyak biji bunga matahari ya teman-teman. Step ini sebenarnya bisa di skip ya teman-teman, jadi nggak terlalu repot dicairkan dulu vermipannya. Kemudian ini saya tambahkan garam ya teman-teman, tidak perlu dicairkan dulu, tidak perlu ditunggu dulu, dicoba dulu apakah aktif atau enggak. Jadi kalau teman-teman punya vermipan yang yakin masih aktif, langsung aja bikin adonannya ya. Jadi bahannya itu tadi vermipan, tepung, air, sama garam, itu aja bahannya. Kemudian bikin adonan seperti ini teman-teman, agak kental gitu ya, seperti adonan donat mungkin ya. Dan setelah itu ditutup biar agak ngembang sedikit. Jadi kalau teman-teman sudah tahu pasti kalau teman-teman punya vermipan yang aktif, langsung aja bikin adonannya. Kemudian dibikin seperti bola tadi ya, lalu ditunggu di sekitar 30 menit sampai sedikit mengembang. Lalu adonan tadi setelah 30 menit saya uleni ya, saya uleni sedikit sih uleninya. Kemudian saya bikin lonjong-lonjong seperti ini. Sebenarnya ini karena saya ingin membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama saya mau bikin begal Turki, kemudian yang kedua saya mau bikin camilan Maroko ya teman-teman. Untuk yang begal Turkinya ini bentuknya dan cara membuatnya seperti ini. Pertama saya bikin lenjer panjang seperti ini. Kemudian kalau setelah sudah jadi panjang gitu, akan saya lipat bagi dua ya seperti ini. Lalu saya untir, kemudian saya bikin lingkaran seperti ini. Jadi gampang banget ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang saya mau bikin semuanya menjadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Oke teman-teman, sambil saya menguntir-untir ini, teman-teman yang belum tekan tombol subscribe dan juga belum tekan tombol lonceng notifikasinya, please ditekan ya. Oke teman-teman, lalu setelahnya saya masukkan ke dalam sirupnya ya. Kemudian setelahnya saya balur dengan wijen ya, itu jadi yang putih-putih kecil-kecil ini wijen. Setelah ini kemudian saya masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya tunggu sekitar 30 menit kurang lebih sampai dengan nanti dia brown kecoklatan. Sambil menunggu adonan berikutnya, saya bikin jajanan hampir sama seperti banyak jajanan yang ada di Maroko ya teman-teman. Banyak makanan Maroko dan Turki itu yang hampir sama, mungkin karena culture budayanya juga yang kurang lebih sama ya teman-teman. Tidak semuanya sama tapi hampir sama. Adonan yang kedua tadi cuman saya bulat-bulat gitu aja, kemudian saya masukkan ke dalam oven juga tanpa saya masukkan ke dalam sirup terlebih dahulu, karena yang kedua itu yang bulat-bulat itu saya akan cemplungkan ke dalam sirupnya setelah di oven ya teman-teman. Dan ini Matilde sama budenya namanya Maria Luisa dan juga sepupunya namanya Fernando. Fernando ini adalah salah satu mahasiswa S2 arsitektur ya di salah satu universitas terkenal di Valencia ya teman-teman. Saya sekalian promosikan ponakan saya. Jadi mereka ini membuat mayones teman-teman, mayones homemade ya teman-teman. Bahannya dari kuning telur, kemudian diberi bawang putih sedikit, satu sendok makan air, dan juga minyak zaitun. Next video saya akan bagi tahu ke teman-teman ya caranya step by step cara membuat homemade mayones seperti yang dibuat Matilde dan budenya dan juga sepupunya kali ini. So teman-teman, untuk camilannya tadi itu yang begal Turki yang pakai topping wijen ya, yang dibalur dengan wijen. Kemudian yang bulat kecil-kecil itu tadi adalah semacam jajanan Maroko. Saya juga sendiri tidak tahu namanya teman-teman. Cuman teman-teman, saya mau bagi tips aja ke teman-teman yang masih takut mencoba-coba makanan di memasak camilan atau makanan di rumah. Tipsnya adalah buang rasa takutnya, silakan dicoba, percaya diri aja ya teman-teman, yakin kalau teman-teman bisa melakukannya. Dan juga jangan takut untuk menggunakan filling, karena so far ketika saya menggunakan filling itu masakannya hasilnya bagus ya teman-teman.
So ini mayonesnya Matilda juga sudah jadi. Kemudian kue yang saya oven juga sebentar lagi juga sudah matang ya, dan kita ini siap untuk makan siang di luar ya. Kita mau makan siang di garden bersama keluarga. Ini saya mau mencicipi mayonesnya yang Matilda buat ya. Ternyata enak teman-teman. So teman-teman jangan lupa untuk berikan like, komen ya, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman semua, dan please yang belum tekan tombol subscribe-nya ya jangan lupa untuk ditekan. So ini dia penampakan hasilnya setelah saya masukkan ke oven ya, kurang lebih 30 menit. Dan ini kuenya tadi yang saya oven dulu baru saya masukkan ke dalam sirup. Jadi satu adonan bisa menjadi 2 macam kue luar negeri, dan bikinnya gampang sekali ya teman-teman. Silahkan dicoba. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton. Matur nuwun and I'll see you in the next video. Bye bye.